Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq. Saya dari kelas 11 MIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya manusia. Di dalam Al-Quran, proses penciptaan manusia terjadi dengan dua tahapan yang berbeda. Tahapan pertama adalah tahapan primordial dan tahapan kedua adalah tahapan biologi. Tahapan primordial, tahapan saat manusia pertama kali diciptakan dari saripati tanah dan diberikan roh hingga bentuk yang seindah-indahnya. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat berikut. Quran Surat Al-An'am ayat 6, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukan ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Ada juga dari Quran Surat Sya'ad 38 ayat 71, Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari bahan dasar tanah yang kemudian dengan kekuasaan dan hukum-hukumnya dibentuk rupa dan beragam fungsi dari fisik yang ada dalam tubuh manusia. Hal ini tentunya dilakukan oleh Allah pada manusia pertama, yaitu Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga setelah itu ada proses penciptaan manusia berupa hukum biologis. Tahapan biologi adalah sunnatullah atau hukum Allah melalui proses biologis yang terdapat dalam fisik atau tubuh manusia beserta segala perangkatnya. Proses biologi ini membedakan hakikat manusia menurut Islam dengan makhluk lainnya yang tidak memiliki ruh dan akal untuk mengambil keputusan saat dewasanya. Proses tersebut adalah sebagai berikut. Nutfah, inti sari tanah yang dijadikan air mani. Rahim, tersimpan dalam tempat yang kokoh. Alaqah, darah yang beku menggantung di rahim. Mudghah, segumpal daging dan dibalut dengan tulang berulang. Setelah itu ditiupkan oleh ruh. Proses tetes mani dipancarkan. Apakah manusia mengira akan dibiarkan tak terurus? Bukankah ia hanya setitik mani yang dipancarkan? Quran Surah Al-Qiyamah 36 hingga 37. Di dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa proses penciptaan manusia berawal dari air mani atau sperma yang terpancar. Namun hanya setitik yang menjadi manusia, sehingga Allah memberikan nikmat hidup melalui proses tersebut. Sebelum adanya proses pembuahan dalam rahim wanita, ada kurang lebih 250 juta sperma terpancar dari laki-laki pada satu waktu. Dari 250 juta sperma yang terpancar, hanya ada satu yang bisa bertemu dengan sel telur wanita atau ibu melalui saluran reproduksi wanita. Dialah yang menciptakan segalanya dengan sebaik-baiknya. Dia mulai menciptakan manusia dari tanah liat, kemudian ia menjadikannya keturunannya dari sari air yang hina. Quran Surah 32, 7 hingga 8. Setelah melalui proses selama 40 hari, maka terjadilah gumpalan darah yang ada di dalam rahim ibu. Proses ini berawal dari sperma yang bertemu dengan sel telur menjadi sel tunggal yang dikenal sebagai zigot. Setelah munculnya zigot, ia akan berkembang biak dengan membelah diri menjadi segumpal daging. Zigot melekat pada dinding rahim seperti akar yang kokoh menancap di tanah. Zigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tubuh sang ibu sebagai proses pertumbuhannya. Saat zigot yang tumbuh ini ada dalam tubuh ibu, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakannya istilah alaqah, yang artinya sesuatu yang menempel pada suatu tempat. Secara harfiah digunakan untuk menggambarkan lintah yang menempel pada tubuh untuk menghisap darah. Pembungkusan tulang oleh otot. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang. Lalu tulang berulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha suci Allah lah pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14. Menurut para ahli embriologi, tulang dan otot terbentuk secara bersamaan. Penelitian berbagai ilmuwan menunjukkan bahwa perkembangan dalam rahim ibu sama persis sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran. Pada awalnya jaringan tulang rawan embrio mulai mengeras. Setelahnya, sel-sel otot yang terpilih di jaringan sekitar tulang bergabung membungkus tulang-tulang ini.
Ada juga hikmah dari proses penciptaan manusia. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surah Ali Imran ayat 190 hingga 191. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa di balik penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya terdapat tanda-tanda yang bisa menjadi ilmu pengetahuan jika dipahami oleh orang-orang yang menggunakan akal. Untuk itu, hikmah dari kita memahami penciptaan Allah, terutama terhadap penciptaan manusia, sangat banyak sekali. Apalagi Allah memberikan informasi bahwa memikirkan ciptaan Allah adalah saat duduk, berbaring dan berdiri. Membaca kebesaran dan kekuasaan Allah tidak hanya melalui ayat yang tertulis seperti dalam Al-Quran. Keajaiban Al-Quran di dunia ada sangat banyak, begitupun fungsi Al-Quran bagi umat manusia. Membaca alam semesta yang merupakan ayat tidak tertulis dari Allah, sama dengan manfaat membaca Al-Quran secara mendalam. Berikut adalah hikmah yang bisa kita ambil. Mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah. Mengenal kekuasaan dan kebesaran Allah pada akhirnya tidak mungkin dilakukan atau dihayati jika kita tidak dapat pernah melihat ciptaannya atau hasil karya yang maha agung tersebut. Mengenal kebesaran kekuasaan Allah juga semakin meningkatkan fungsi iman kepada Allah dan mendapatkan manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dari kesyirikan dan berpaling dari jalan Allah. Ada banyak manfaat Asmaul Husna jika dibaca setiap saat. Salah satunya senantiasa mengingat dan membuat Allah selalu dalam hati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.